Di kajian semalam, Ustadz kami berkisah. Ada suatu peristiwa, beberapa bulan lalu. Seorang wanita non-muslim dari keluarga terpandang, tertarik untuk bersyahadat. Singkat kata, masuklah ia ke dalam Islam. Tapi namanya newbie, wanita ini masih menggunakan pakaian yang gak syar'i serta wewangian. Dalam sebuah majelis, seorang akhwat menegur dan mengeluarkan hadits untuknya, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Wanita yang baru login, bahkan mungkin belum paham gerakan sholat, tiba-tiba dikejutkan hadits seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Gak berapa lama, wanita mualaf tersebut kembali ke agama sebelumnya. Mungkin bukan karena teguran itu, tapi bisa jadi juga karena imbas peristiwa kecil yang dianggap sepele itu. Nauzubillah min zalik. Hadits yang disampaikan tentu saja benar, tapi penyampainya keliru dalam memahami fikih dakwah. Inilah malapraktik dalam agama. Kita terkadang terlalu terburu-buru melakukan pengingkaran terhadap pelaku kemaksiatan, tanpa berpikir bahwa kita sedang menyelamatkan orang, bukan bermaksud membuatnya lari tunggang langgang. Metode yang kurang tepat, alih-alih niat menasihati, yang tertangkap adalah kesan menghakimi. Ini tentunya note to myself juga, yang masih sering keceplosan dalam dakwah. Semoga kita semua bisa lebih bijak dan saling mengingatkan dalam hal ini. Mari belajar dari kisah masyhur, ketika seorang Arab Badui kencing di dalam Masjid Nabawi dan para sahabat ingin menghardiknya. Rasulullah mencegah. Biarkan dia, kata Rasulullah. Setelah si Badui selesai, barulah dihampiri dan dijelaskan. Kebayang gak kalau ada orang kencing terus mau dipukulin, bisa-bisa dia lari dan kencingnya mencar kemana-mana. Sementara jika dibiarkan hingga hajatnya tersalurkan, paling hanya satu sudut yang dibersihkan. Apa yang dilakukan Rasulullah bukanlah pembiaran kemunkaran, tapi tindakan cerdas dari seorang pemikir dan pengambilan keputusan, yang paham kadar maslahat dan kemudaratan. Ada banyak pendakwah gegabah di sosial media. Saya sudah cukup kenyang menghadapi yang demikian. Saya paling ingat sebuah peristiwa. Saat itu saya kecelakaan motor, sempat pingsan dan digotong orang ke tepian jalan. Saat siuman, saya mendapati sekujur tubuh luka-luka. Muka bengep dan lebam. Celana saya sobek di bagian lutut, tapi gak lebar, hanya sobek sebesar koin, sehingga memperlihatkan lutut yang merah karena luka, yang gak kelihatan lagi warna kulitnya. Saya sempat foto dan posting keadaan tersebut. Ratusan komen mengucapkan syafakallah dan semisalnya. Tapi ada satu teman yang menulis, itu aurat, ahi. Karena kesel ini orang reaksinya lain sendiri, langsung saya unfriend. Ini ibaratnya orang kena bencana terus dikasih dalil azab atas dosa-dosa. Apa yang ditulis mungkin benar, dan saya yang keras hati. Tapi mungkin juga dia salah, karena ada pendapat batas aurat laki-laki adalah di atas lutut, bukan lutut itu sendiri. Wallahualam. Saat itu saya gak lagi terlalu peduli khilafiyah ini, saya lebih fokus pada ia yang gak punya empati. Teman dan jamaah. Kacauan kepanjangan ini sebenarnya cuma mau ngomong, mari kita cek lagi niat kita sebelum melontarkan kata-kata. Bukan bermaksud mematikan semangat dakwah, tapi memang ada hal-hal yang harus selalu kita jaga. Menasihati orang, pastikan semata-mata menginginkan kebaikan. Tidak ada tendensi ingin menjatuhkan, apalagi mempermalukan. Tolong kamu camkan itu. Facebook Arham Rashid.